pada hari ke-7 bulan Februari 1967. Presiden Soekarno mengirim surat kepada Soeharto. Dalam salah satu surat, Soekarno mengatakan bersedia menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Soeharto. Penyerahan itu dengan syarat Soekarno tetap dipertahankan sebagai kepala negara yang berwenang menyatakan perang, serta mengangkat dan menerima duta besar. Tawaran Soekarno tersebut sebenarnya tidak begitu mengherankan setelah penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965. Posisinya sebagai presiden semakin lemah. Pelaku utama penculikan dan pembunuhan itu adalah Letnan Kolonel Untung, seorang komandan Cakrabirawa, pasukan khusus pengawal presiden. Untung tidak bermaksud menggulingkan Presiden Soekarno, tetapi dia dituduh melancarkan kudeta untuk kepentingan Partai Komunis Indonesia. 3 hari setelah peristiwa tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Soeharto menindaklanjuti penunjukan tersebut dengan membentuk Komando Pemulihan dan Ketertiban pada 10 Oktober 1965. The Smiling General itu pun menjadi panglima pertamanya. Dalam Soeharto, A Political Biography tahun 2001, sejarawan R. E. Leeson menyebutkan salah satu langkah awal yang dilakukan Kop Kamtib adalah menamai peristiwa tersebut Gestapo, Gerakan September 30. Nama itu menurut Elson memang kurang berbudi bahasa, tapi cukup untuk menggambarkan bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah gerakan politik. Setelahnya, Untung dihukum mati, sementara organisasinya diberangus. Anggota dan simpatisan PKI itu pun ditangkap, lalu beberapa di antaranya dihukum mati atau dibunuh. Soeharto juga menyingkirkan anggota PKI dari jajaran birokrasi kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya. Elson mencatat sebanyak 1.334 orang terkait PKI ditangkap di Jakarta per 16 Oktober 1965. Diperkirakan lebih dari 400.000 anggota dan simpatisan partai ini tewas dibunuh oleh tentara ataupun organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan musuh-musuh politik PKI pada periode 1965 sampai 1966. Menurut Elson, cepat dan masifnya tindakan Soeharto dimotori oleh 2 motif. Pertama, motif pengakuan bahwa zaman telah berubah secara mendasar sejak 1 Oktober 1965. PKI yang sebelumnya kuat terbaring bingung, tidak pasti, sangat lemah, dan terkapar. Sebut Elson pada halaman 124. Kemudian, yang kedua, motif perhatian yang lebih strategis, kebutuhan untuk menciptakan solidaritas dan meningkatkan legitimasi. Soeharto memanfaatkan momentum Gestapo untuk menyatukan kelompok anti komunis di belakangnya dengan memusatkan perhatian mereka kepada PKI yang dijadikan kambing hitam kudeta. Konstelasi politik Indonesia pun tidak lagi sama setelah PKI tiada. Karen Brooks dalam The Rustle of Ghosts, Bung Karno in the New Order tahun 1995 mengatakan, Soekarno bertumbuh bersama 2 kekuatan politik besar, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI dan PKI, dalam menciptakan stabilitas pemerintahan demokrasi terpimpin yang dicanangkan sejak 1959. Menurut Brooks, Presiden Soekarno mesti berebut kekuasaan dengan tentara setelah PKI diberantas.
Dengan keluarnya PKI dan tentara bertekad untuk menegaskan kontrol, Soekarno mendapati dirinya dan kebijakannya semakin diabaikan, sebut Brooks. Hal itu semakin terlihat sejak Soekarno menekan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada 1966. Surat perintah itu memberi mandat kepada Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan dan menjaga keselamatan presiden. Sementara itu, MPRS memberikan kewenangan kepada Soeharto sebagai pengemban Super Semar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Jelang pemandatan Super Semar 11 Maret, Soeharto menggunakan 3 jasa perwira berhaluan sama, anti PKI dan anti Soekarno. Mereka adalah Panglima Kostrad Kemal Idris, Komandan RPKAD atau yang kini dikenal dengan Kopassus, kemudian Sarwo Edi Wibowo dan Hartono Rekso Darsono, perwira dari Kodam Siliwangi. Ketiganya memainkan peran masing-masing di masa transisi peralihan kekuasaan. Sarwo Edi menghajar PKI berikut simpatisannya. Lewat serangkaian penangkapan hingga pembantaian, Kemal Idris melindungi aksi demonstrasi mahasiswa yang gencar menyerukan pelengseran Soekarno sebagai presiden. Darsono menghalang kekuatan politik di kalangan Angkatan Darat untuk mendukung Soeharto. Soeharto mungkin memberikan kebebasan kepada Kemal dan Sarwo untuk melakukan apa saja yang mereka anggap baik untuk memanaskan suasana, asalkan apa yang mereka kerjakan tidak menyangkut pautkan Soeharto. Strategi Soeharto adalah untuk memberikan kesan bahwa ia telah kehilangan kontrol terhadap pasukannya yang dipimpin oleh para komandan radikal. Setelah menggenggam SP 11 Maret, Soeharto kian di atas angin. Namun dia sadar betapa sukar menghadapi Soekarno secara terbuka. Masih diperlukan waktu 2 tahun lagi bagi Soeharto untuk menyempurnakan penguasaannya atas tentara. Soeharto akhirnya berhasil berdiri tegak sebagai Panglima Angkatan Darat dan Ketua Partai Tentara. Dari posisi kuat seperti itulah, secara berangsur Soeharto memenangkan pertarungan politik melawan Presiden Soekarno. Pada 1968, Soeharto melakukan pukulan pamungkas, sidang umum 5 MPRS, secara bulat memilih dan mengangkat dirinya menjadi presiden menggantikan Soekarno.